Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Hendra Rustanto, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pengadaan karyawan, di mana saya sendiri Fitratul Ainiyah NIM 20842071019 dan rekan saya Maujib Amirul Qawim dengan NIM 20842071011. Dan berikut presentasi mengenai materi pengadaan karyawan. Ini kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama ada pengertian pengadaan karyawan. Yang kedua ada analisis pekerjaan. Yang ketiga spesifikasi pekerjaan. Yang keempat ada evaluasi pekerjaan. Yang kelima penyederhanaan pekerjaan. Dan yang terakhir mengenai persyaratan pekerjaan. Nah, lanjut ke pembahasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Maujib Amirul Qawim, tentang pengertian pengadaan karyawan, analisis pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Kita akan langsung saja membahas tentang pengertian dari pengadaan karyawan. Pengadaan karyawan ialah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan indukasi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien. Membantu tercapainya perusahaan, karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif dalam setiap aktivitas organisasi. Jadi pengadaan karyawan itu pengadaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik sebuah karyawan untuk dijadikan pelaku aktif, atau juga bisa disebut dengan aktivis organisasi dalam sebuah perusahaan. Pengadaan tenaga kerja adalah suatu proses untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan memberikan harapan yang baik pada calon tenaga kerja tersebut untuk membuat lamaran kerja guna bekerja dan instansi atau perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dalam bahasa Inggris disebut dengan job analysis, atau suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang membutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dikerjakan. Dan analisis pekerjaan ini juga dibagi menjadi beberapa macam ya. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan pelatihan bagi karyawan. Jadi sebelum karyawan itu melakukan tugas, maka akan dilaksanakan dari perusahaan itu masa training. Jadi kalau kita melamar ke suatu perusahaan, maka kita akan melakukan training terlebih dahulu untuk menentukan dan menyesuaikan pekerjaan yang akan kita peroleh ke depannya nanti. Yang kedua yaitu mengembangkan rencana-rencana pengembangan karyawan dan yang berpotensial. Jadi karyawan itu diharuskan untuk menjadi suatu karyawan yang profesional dan mampu berkembang untuk dirinya supaya nanti kedepannya lebih baik. Yang ketiga yaitu mengevaluasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu. Jadi suatu karyawan itu juga harus mengevaluasi kepada dirinya sendiri di mana letak kesalahan, kekurangan, supaya bisa berintrospeksi diri dan memperbaiki masalah tersebut.
Yang nomor 4 yaitu merencanakan kebutuhan karyawan di waktu yang akan datang. Jadi setelah kita melakukan pekerjaan pada hari ini, kita sebaiknya melakukan merencanakan besok akan melakukan apa, kebutuhan apa yang akan kita lakukan dalam bekerja besok. Kita harus menyiapkan. Yang nomor 5 yaitu menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya. Jadi perusahaan itu melakukan pengetesan dalam mencari suatu karyawan, itu gunanya untuk mengetahui di mana letak keterampilan dari karyawan tersebut yang ingin mengelamar ke perusahaan tersebut. Yang keenam yaitu menentukan basis regional bagi struktur kompensasi. Jadi suatu perusahaan itu menyediakan kompensasi untuk jikalau ada suatu karyawan yang terkena musibah dalam melakukan pekerjaan. Contohnya ya perusahaan konstruksi, karyawannya dalam melakukan pekerjaan. Contohnya ya perusahaan konstruksi, karyawannya ketindihan alat berat, jadi dirujuk ke rumah sakit. Lah itu ada kompensasinya. Jadi setiap perusahaan itu diharuskan ada kompensasinya supaya karyawan tidak terlalu keberatan atau tidak terbebani. Yang ketujuh yaitu membantu revisi struktur organisasi. Membantu revisi, kita mengevaluasi sesamanya. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 8, memperbaiki alur kerja organisasi atau perusahaan. Jadi jikalau ada suatu permasalahan dalam suatu kestrukturan atau perencanaan dalam suatu perusahaan, jikalau ada kesalahan, kita sebaiknya melakukan perbaikan untuk perencanaan tersebut. Yang nomor 9 yaitu standar prestasi kerja yang realistis. Kita tidak dalam suatu perusahaan itu sebaiknya kita tidak cenderung untuk ngoyo atau terlalu bekerja keras. Mungkin kita seharusnya kerja itu secukupnya aja, semampunya aja, tidak terlalu memaksakan. Nomor 10 yaitu memberikan data sebagai fungsi saluran komunikasi. Kita seharusnya sebagai karyawan itu saling memberikan informasi, data, dan saling berkomunikasi sesama karyawan guna untuk mempererat tali silaturahmi, mempererat dalam suatu bidang kerja. Nantinya juga kita akan yang lebih dimudahkan. Nomor 11 yaitu menetapkan garis promosi dalam semua departemen dan organisasi. Jadi suatu perusahaan itu selalu membuat sebuah promosi atau disponsorkan untuk mengembangkan suatu perusahaan tersebut supaya menjadi lebih maju. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis pekerjaan. Analisis ini dibagi menjadi 6 macam, yaitu memutuskan. Yang pertama, memutuskan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Yang kedua yaitu meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian dari organisasi dan bahkan proses. Nomor 3, memilih posisi representatif, yaitu manajer atau memilih posisi jabatan representatif yang harus difokuskan. Yang keempat yaitu menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang 5, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut dan dengan penyali langsung. Yang keenam yaitu mengembangkan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan. Adapun aspek-aspeknya dalam analisis pekerjaan itu yaitu
keluaran pekerjaan atau work output, atau juga work output. Yang kedua, aktivitas atau tugas yang dilaksanakan. Yang nomor tiga, kompetensi dan struktur balas jasa. Yang keempat atau yang C yang selanjutnya, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan atau spesifikasi jabatan dalam bahasa Inggris itu job specification, yang merupakan pernyataan tertulis tentang syarat-syarat atau kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, fisik, emosi, keterampilan, teknis, dan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Tujuan dari spesifikasi ini yaitu yang pertama, spesifikasi pekerjaan membantu calon karyawan menganalisis apakah dirinya memenuhi syarat untuk melamar lowongan pekerjaan. Yang kedua, membantu tim perekrut dalam suatu organisasi untuk memahami tingkat kualifikasi, kualitas, dan karakteristik. Yang ketiga yaitu memberikan detail informasi tentang pekerjaan. Yang keempat, membantu memberikan pilihan calon karyawan yang paling tepat untuk posisi pekerjaan tertentu. Nomor 5, membantu manajemen dalam menentukan pelatihan apa saja yang perlu di karyawan. Membantu manajemen dalam menentukan keputusan mengenai karyawan, atau biasanya disebut dengan PHK. Yang nomor 7 yaitu memudahkan sebuah konsep agar berjalan sesuai dengan rencana. Sekian, terima kasih dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fitratul Ainiyah. Di sini saya akan menjelaskan submateri yang keempat, yaitu mengenai evaluasi pekerjaan. Jadi apa sih itu evaluasi pekerjaan? Yaitu merupakan suatu metode nilai relatif atau penting suatu pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi evaluasi pekerjaan atau evaluasi kerja ini dapat dilakukan dengan menganalisis atau menilai pekerjaan suatu organisasi secara sistematis dengan cara melihat nilai-nilai yang diperoleh pada suatu pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi di evaluasi pekerjaan ini ada dua, yaitu tujuan atau evaluasi kerja dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada manfaat konsultasi evaluasi pekerjaan. Jadi yang pertama itu mengenai tujuan atau evaluasi kerja dalam sebuah perusahaan. Jadi tujuannya itu yaitu untuk mempermudah suatu perusahaan ini dalam menentukan berapa gaji pokok suatu karyawan. Yaitu juga dapat menentukan nilai relatif untuk pekerjaan atau jabatan yang dibentuk secara logis dan berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, bisa untuk membantu dan mempermudah konsistensi perencanaan sumber daya manusia. Jadi untuk bisa memperjelas hubungan internal antar pekerjaan atau jabatan dalam suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Nah, sedangkan yang kedua mengenai manfaat konsultasi atau manfaat dari evaluasi kerja. Jadi berdasarkan tingkat pekerjaan yang didukung dengan adanya konsultasi job evaluation, maka akan didapatkan skema evaluasi pekerjaan analitis, sistem tangkas, serta dengan metode yang unik sesuai dengan kondisi perusahaan yang sedang berkembang ataupun menuju ke arah yang diharapkan. Submateri yang kelima yaitu mengenai penyederhanaan pekerjaan. Jadi penyederhanaan pekerjaan ini pengertian lain ialah penerapan yang terorganisasi daripada akal sehat untuk menentukan cara-cara yang lebih baik dan lebih mudah untuk menjalankan suatu tugas atau pekerjaan. Nah, jadi di penyederhanaan pekerjaan ini ada menurut Sayuti, penyederhanaan pekerjaan ini adalah penerapan akal sehat secara terorganisir guna menghilangkan pemborosan waktu, energi, ruangan, bahan, alat-alat, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hasil-hasil yang efektif
akan dicapai adalah dari usaha untuk mencari cara yang lebih baik dan lebih mudah untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, di sini pemborosan itu dapat disebabkan yang pertama, prosedur yang terlalu berbelit-belit. Yang kedua, sistem dipublikasi yang kurang efisien. Yang ketiga, sistem kerja yang kurang rapi atau mantap atau kabur. Dan yang keempat, produktivitas yang tidak tepat dan rendah pola aspek-aspek tertentu daripada suatu sistem. Dan yang terakhir ialah kurang adanya hubungan kemanusiaan yang baik dalam perusahaan tersebut. Itu adalah pengertian atau penjelasan mengenai penyederhanaan pekerjaan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai persyaratan pekerjaan. Jadi persyaratan pekerjaan ini adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat diterima sebagai pegawai atau karyawan di suatu pekerjaan atau di pekerjaan lainnya. Di sini ada beberapa berkas yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerjaan dalam suatu perusahaan. Nah, yang pertama yaitu ada surat lamaran atau cover letter. Nah, hal ini sering dilupakan oleh pelamar adalah surat lamaran kerja atau cover letter. Padahal dokumen ini dapat membantu untuk menjelaskan atau rekruter maksud dari keinginan keinginan pelamar untuk menawarkan diri pada posisi yang dibuka. Jadi di sini di surat lamaran ini isinya dapat diperkenalkan secara singkat mengapa kamu tertarik untuk melamar di perusahaan ini. Perkenalan diri itu juga biasanya gambaran singkat tentang siapa kamu, kemampuan kamu, dan pengalaman kerja yang sudah kamu alami. Nah, di surat lamaran kerja ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada heading, yang dimana isinya adalah ada nama lengkap, alamat, email, dan nomor telepon. Yang kedua ada pembuka. Jadi pembuka ini adalah suatu perkenalan diri, perkenalan Anda secara singkat, kemudian diberitahu dari mana kamu mendapatkan info lowongan kerja tersebut. Yang ketiga ada tengah. Jadi pada bagian ini, informasi ini mengenai latar belakang pendidikan, skill, dan pengalaman kerja Anda. Dan jangan lupa untuk menjelaskan alasan mengapa kamu menginginkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Yang terakhir ada penutup. Jadi penutup ini adalah pemberitahuan bahwa kamu ini tertarik atau bisa menginginkan di tahap selanjutnya. Biasanya adalah ada wawancaranya seperti itu. Nah, terus kamu ini dapat membuat cover letter sendiri atau dari situs web yang dapat membantu kamu untuk membuat lamaran kerja. Nah, yang kedua ada CV kurikulum. Nah, di mana CV kurikulum ini adalah dokumen lain yang biasanya diwajibkan oleh para rekruter atau dokumen yang berisikan riwayat diri untuk melamar pekerjaan. Jadi umumnya ini CV ini berisi tentang riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan yang dimiliki. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada portofolio. Jadi portofolio ini biasanya umumnya diminta oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif karena isi tersebut berupa tulisan, gambar, ataupun desain. Jadi kamu ini contohnya kamu ini bisa memamerkan hasil karya kamu. Ini isi dari portofolio. Yang keempat ada ijazah dan transkrip nilai. Jadi kedua berkas ini rata-rata dijadikan sebagai syarat administrasi oleh suatu perusahaan. Jadi perusahaan ini meminta untuk pembuktian latar belakang pendidikan Anda, terutama di jenjang sekolah maupun di jenjang universitas. Nah, yang kelima ada sertifikat dan piagam penghargaan. Jadi bagian ini
mengikuti beberapa bisa dijadikan acuan kalau Anda itu dulu pernah mengikuti suatu perlombaan dan mendapatkan suatu sertifikat dan penghargaan. Dan itu bisa dicantumkan pada saat Anda melamar suatu pekerjaan. Di sini yang keenam ada pas foto baru. Jadi beberapa perusahaan ini meminta kamu untuk membawa pas foto. Jadi kamu ini bisa disiapkan foto yang profesional, tidak berarti foto tersebut ini harus formal. Bisa juga yang casual, terpenting untuk tidak berikan foto yang asal-asalan. Yang itu semisal selfie itu tidak bisa. Jadi umumnya ukuran pas foto ini 3x4 hingga 4x6. Semua tergantung oleh perusahaan yang mengajukan lamaran pekerjaan. Nah, yang ketujuh ada fotokopi identitas pribadi atau bisa disebut KTP, KK, dan lain sebagainya. Ada juga akte kelahiran. Jadi syarat yang perlu kamu perhatikan dalam hal ini identitas pribadimu. Jangan sampai pada perusahaan abal-abal. Jadi kamu perlu mengecek kembali loker yang lamarannya fiktif atau bukan asal-asalan. Jadi kamu bisa mengetahui apakah perusahaan ini benar-benar bagus atau hanya asal-asalan. Jadi itu bisa kamu cek kembali. Nah, yang ke-8 ada surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Jadi surat ini dikenal juga sebagai surat keterangan kelakuan baik. Kamu dapat membuat SKCK ini di kantor kepolisian terdekat dari tempat tinggal kamu. Nah, jadi sebelum melampirkan surat SKCK ini, pastikan kamu cek dulu masa berlakunya. Hal ini penting karena hanya dapat digunakan selama 6 bulan setelah tanggal penerbitan. Jadi setelah masa berlaku ini habis, kamu perlu memperpanjang kembali dengan datang kembali ke kantor kepolisian. Dan itu adalah beberapa syarat-syarat atau berkas-berkas syarat pekerjaan yang akan kamu gunakan pada saat kamu melamar kerja di suatu perusahaan. Nah, itu mengenai persyaratan pekerjaan. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai materi hari ini tentang pengadaan karyawan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabir ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.